Ku bungkam mulut mertuaku dengan uang 271 juta. 5 tahun di rumah neraka ini aku selalu dihina, namun hari ini ku buat mereka terdiam malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama 5 tahun, Ratna hidup dalam penderitaan di rumah suaminya. Setiap hari, mertuanya tak henti-hentinya menghina, merendahkan, bahkan mempermalukannya di depan orang lain karena dianggap tidak berguna dan hanya menjadi beban. Ratna, yang dulunya hanyalah seorang istri rumahan tanpa penghasilan, menyimpan semua luka dan air mata itu dalam diam. Namun di balik keheningannya, ia membangun bisnis kecil-kecilan secara diam-diam, menabung setiap rupiah tanpa sepengetahuan siapapun. 5 tahun kemudian, Ratna kembali dengan kekuatan dan harga diri yang tak tergoyahkan. Di hadapan seluruh keluarga besar, ia mengeluarkan uang 271 juta rupiah tunai, hasil kerja kerasnya sendiri, untuk membayar seluruh utang mertuanya yang selama ini selalu menyebutnya tak berguna. Hari itu, rumah yang dulu jadi neraka baginya berubah sunyi. Mulut-mulut yang biasa menghina kini tertunduk malu. Ratna tak butuh kata-kata balasan. Ia cukup menunjukkan bahwa diamnya selama ini bukan karena lemah, tetapi karena sedang menyiapkan kemenangan yang luar biasa. Jangan lupa like jika kamu terinspirasi oleh kekuatan perempuan seperti Ratna. Komen kalau kamu pernah diperlakukan tidak adil oleh mertua atau keluarga pasangan. Subscribe untuk kisah-kisah penuh emosi, inspirasi, dan balas dendam paling elegan. Cerita ini disampaikan oleh Ratna, karena diam bukan berarti kalah, dan uang bukan segalanya, tapi cukup untuk membungkam orang yang merendahkanmu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Ratna. Sejak 5 tahun yang lalu, aku tinggal di rumah ini, rumah besar milik mertuaku. Tapi anehnya, meski rumah ini besar, terasa sempit, sesak, dan menyesakan. Karena setiap sudutnya menyimpan hinaan, cibiran, dan tatapan yang membuatku merasa seperti debu. Tak terlihat, tak dianggap. Aku menikah dengan Rian, lelaki yang awalnya kukira akan menjadi pelindung dan pendamping setia. Kami bertemu saat kuliah. Ia pria sederhana namun punya tutur kata yang lembut. Aku percaya, cinta kami bisa menaklukkan apapun. Tapi nyatanya, cinta saja tak cukup bila tak disertai keberanian untuk melindungi. Setelah menikah, kami tinggal bersama orang tuanya. Katanya, untuk sementara, sampai kami bisa mandiri. Namun, sementara, itu berubah menjadi 5 tahun penuh penderitaan. Aku tak pernah benar-benar diterima oleh mertuaku, terutama oleh ibu mertuaku, Bu Sulastri. Perempuan macam kamu ini cuma bisa numpang hidup. Dandan aja nggak bisa, kerja juga nggak. Mau kasih makan anak saya pakai apa? Air mata. Itu kalimat yang paling sering ia ucapkan padaku. Setiap pagi, siang, sore, bahkan saat aku sedang menggendong anakku yang masih kecil, hinaan itu tak henti-hentinya mengalir seperti racun. Aku hanya diam. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena aku tahu,
suamiku tak akan pernah membelaku. Rian berubah. Dulu lelaki yang lembut, kini ikut diam. Bahkan kadang ikut menyudutkanku. Entah karena tekanan ibunya atau karena ia memang sudah lelah dengan kehadiranku. Ia selalu sibuk, selalu punya alasan untuk pergi dari rumah dan menghindari masalah. Sementara aku harus menghadapi semuanya sendiri. Tiap malam, aku menangis diam-diam, menutupi wajahku dengan bantal, menahan suara isak agar anakku tidak terbangun. Rasa sakit itu menumpuk, tapi aku memilih menelannya. Karena aku tahu, satu-satunya jalan keluar bukan dengan air mata, tapi dengan pembuktian. Dan disinilah kisahku dimulai. Di rumah ini, aku tak pernah dianggap. Tapi aku akan membuat mereka tahu, perempuan yang mereka remehkan ini akan bangkit. Dan saat aku kembali dengan kekuatan, bukan teriakan yang kubawa, melainkan uang. Uang yang akan membuat mereka diam. Membungkam mulut mereka yang dulu terlalu tajam untuk perempuan sepertiku. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah berada di dapur sejak pukul 5. Mata masih berat, tubuh lelah, tapi tanganku tak berhenti mengiris bawang dan menyiapkan sarapan untuk satu rumah. Aku tahu, kalau aku telat sedikit saja, cemoohan Bu Sulastri akan jadi sarapan pertama untuk telingaku. Kalau kamu itu bisa bangun sepagi ini buat kerja, mungkin kamu bisa bantu ekonomi keluarga. Jangan cuma makan tidur, katanya suatu pagi, dengan suara lantang sambil menyesap teh manisnya. Aku hanya menunduk. Bukan karena tak punya kata-kata untuk melawan, tapi karena aku sadar, melawan hanya akan menambah bara. Sudah ratusan kali aku ingin keluar dari rumah ini. Tapi kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Orang tuaku sudah tiada. Sementara Rian, suamiku, tak pernah benar-benar jadi tempatku bersandar. Ratna, coba kamu ngerti ibu. Dia memang keras, tapi hatinya baik, kata Rian, suatu malam, setelah aku diam berjam-jam di sudut kamar. Suaranya lembut, tapi hampa. Seolah ucapan itu hanya sekadar pembelaan tanpa makna. Aku ingin bertanya, kalau benar hatinya baik, kenapa setiap hari aku harus merasa seperti sampah di rumah ini? Tapi aku tahan. Lagi-lagi, diam jadi jalanku. Namun dalam diamku itu, aku mulai berpikir, aku tak bisa terus begini. Kalau aku ingin dihargai, aku harus membuktikan bahwa aku layak. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Semuanya berawal dari ponsel bekas. Aku ingat betul saat pertama kali aku memegang ponsel bekas milik Rian yang sudah tak dipakainya. Layarnya retak, baterainya cepat habis, tapi itu cukup untuk mengakses dunia luar yang selama ini tak bisa kuraih. Aku mulai membuka YouTube, melihat tutorial, membaca artikel tentang bisnis rumahan, kerajinan tangan, hingga jualan online. Dengan sedikit sisa uang belanja yang kusimpan diam-diam, aku membeli bahan-bahan sederhana, kain flanel, lem tembak, benang warna-warni. Diam-diam, saat rumah sedang sepi, aku mulai membuat bros, gantungan kunci, dan hiasan kecil. Aku foto hasil karyaku dengan kamera buram ponsel itu, lalu kunggah ke Facebook dan marketplace lokal. Tak kusangka, dalam 2 minggu, ada yang tertarik membeli. Uang pertamaku hanya 25.000. Tapi itu uang pertamaku yang kudapat dari tanganku sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Hatiku bergetar. Dan sejak hari itu, aku tahu ini jalanku. Semua kulakukan diam-diam. Setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai, aku menyelinap ke sudut kamar, membuka ponsel, membalas pesan pelanggan, mencatat pesanan, bahkan membuat produk sampai tengah malam.
Aku simpan uang hasil jualanku dalam kaleng bekas biskuit di lemari pakaian, tersembunyi di balik tumpukan kerudung. Bu Sulastri tetap seperti biasa. Tiap hari ada saja alasan untuk memarahiku. Kalau kamu pintar, kamu nggak akan hidup begini terus di rumah orang. Lihat, Rian makin capek kerja keras sendirian. Rian hanya diam. Dan aku pun tetap diam. Karena aku tahu, balasan terbaik bukanlah dengan kata, melainkan dengan hasil. Setiap kata hinaan dari Bu Sulastri justru jadi bahan bakar semangatku. Aku jadikan itu motivasi untuk berjuang lebih keras. Aku belajar cara mengelola toko online, membuat kemasan menarik, bahkan belajar promosi lewat media sosial. Tahun pertama, uangku hanya cukup untuk beli bahan tambahan. Tahun kedua, aku mulai punya pelanggan tetap. Tahun ketiga, aku membuka reseller dan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di kompleks sebelah. Tahun keempat, aku mampu beli motor second untuk antar pesanan sendiri. Dan di tahun kelima, aku memiliki tabungan 271 juta rupiah. Tabungan yang kuperoleh bukan dari belas kasihan siapapun, tapi dari tangan yang selama ini dikira hanya bisa mencuci piring dan menyapu lantai. Hari itu akan datang. Hari di mana aku akan berdiri di tengah ruang tamu rumah ini, dengan kepala tegak, dengan uang itu di tanganku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membungkam mereka yang selama ini menindasku tanpa ampun. Hari itu akan datang, Bu Sulastri. Dan tak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulut tajamu lagi. Karena akan kupungut kehormatanku yang selama ini diinjak-injak. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi bukan karena ingin membuatkan sarapan seperti biasa, melainkan karena pagi itu adalah hari di mana aku akan menyelesaikan 5 tahun penderitaanku. 5 tahun. Terdengar seperti waktu yang singkat bagi sebagian orang. Tapi bagiku, itu seperti hidup dalam neraka yang tidak kunjung padam. Satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan adalah anakku, dan tekad yang kugenggam erat, bahwa aku tak akan selamanya dipandang rendah. Aku membuka lemari pakaian. Namaku Ratna. Sejak 5 tahun yang lalu, aku tinggal di rumah ini, rumah besar milik mertuaku. Tapi anehnya, meski rumah ini besar, terasa sempit, sesak, dan menyesakan. Karena setiap sudutnya menyimpan hinaan, cibiran, dan tatapan yang membuatku merasa seperti debu. Tak terlihat, tak dianggap. Aku menikah dengan Rian, lelaki yang awalnya kukira akan menjadi pelindung dan pendamping setia. Kami bertemu saat kuliah. Ia pria sederhana namun punya tutur kata yang lembut. Aku percaya, cinta kami bisa menaklukkan apapun. Tapi nyatanya, cinta saja tak cukup bila tak disertai keberanian untuk melindungi. Setelah menikah, kami tinggal bersama orang tuanya. Katanya, untuk sementara, sampai kami bisa mandiri. Namun, sementara, itu berubah menjadi 5 tahun penuh penderitaan. Aku tak pernah benar-benar diterima oleh mertuaku, terutama oleh ibu mertuaku, Bu Sulastri. Perempuan macam kamu ini cuma bisa numpang hidup. Dandan aja nggak bisa, kerja juga nggak. Mau kasih makan anak saya pakai apa? Air mata. Itu kalimat yang paling sering ia ucapkan padaku. Setiap pagi, siang, sore, bahkan saat aku sedang menggendong anakku yang masih kecil, hinaan itu tak henti-hentinya mengalir seperti racun. Aku hanya diam. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena aku tahu, suamiku tak akan pernah membelaku. Rian berubah. Dulu lelaki yang lembut, kini ikut diam. Bahkan kadang ikut menyudutkanku. Entah karena tekanan ibunya atau karena ia memang sudah lelah dengan kehadiranku. Ia selalu sibuk,
selalu punya alasan untuk pergi dari rumah dan menghindari masalah. Sementara aku harus menghadapi semuanya sendiri. Tiap malam, aku menangis diam-diam, menutupi wajahku dengan bantal, menahan suara isak agar anakku tidak terbangun. Rasa sakit itu menumpuk, tapi aku memilih menelannya. Karena aku tahu, satu-satunya jalan keluar bukan dengan air mata, tapi dengan pembuktian. Dan disinilah kisahku dimulai. Di rumah ini, aku tak pernah dianggap. Tapi aku akan membuat mereka tahu, perempuan yang mereka remehkan ini akan bangkit. Dan saat aku kembali dengan kekuatan, bukan teriakan yang kubawa, melainkan uang. Uang yang akan membuat mereka diam. Membungkam mulut mereka yang dulu terlalu tajam untuk perempuan sepertiku. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah berada di dapur sejak pukul 5. Mata masih berat, tubuh lelah. Tapi tanganku tak berhenti mengiris bawang dan menyiapkan sarapan untuk satu rumah. Aku tahu, kalau aku telat sedikit saja, cemoohan Bu Sulastri akan jadi sarapan pertama untuk telingaku. Kalau kamu itu bisa bangun sepagi ini buat kerja, mungkin kamu bisa bantu ekonomi keluarga. Jangan cuma makan tidur, katanya suatu pagi, dengan suara lantang sambil menyesap teh manisnya. Aku hanya menunduk. Bukan karena tak punya kata-kata untuk melawan, tapi karena aku sadar, melawan hanya akan menambah bara. Sudah ratusan kali aku ingin keluar dari rumah ini. Tapi kemana? Aku tak punya siapa-siapa. Orang tuaku sudah tiada. Sementara Rian, suamiku, tak pernah benar-benar jadi tempatku bersandar. Ratna, coba kamu ngerti ibu. Dia memang keras, tapi hatinya baik, kata Rian, suatu malam, setelah aku diam berjam-jam di sudut kamar. Suaranya lembut, tapi hampa. Seolah ucapan itu hanya sekadar pembelaan tanpa makna. Aku ingin bertanya, kalau benar hatinya baik, kenapa setiap hari aku harus merasa seperti sampah di rumah ini? Tapi aku tahan. Lagi-lagi, diam jadi jalanku. Namun dalam diamku itu, aku mulai berpikir, aku tak bisa terus begini. Kalau aku ingin dihargai, aku harus membuktikan bahwa aku layak. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Semuanya berawal dari ponsel bekas. Aku ingat betul saat pertama kali aku memegang ponsel bekas milik Rian yang sudah tak dipakainya. Layarnya retak, baterainya cepat habis. Tapi itu cukup untuk mengakses dunia luar yang selama ini tak bisa kuraih. Aku mulai membuka YouTube, melihat tutorial, membaca artikel tentang bisnis rumahan, kerajinan tangan, hingga jualan online. Dengan sedikit sisa uang belanja yang kusimpan diam-diam, aku membeli bahan-bahan sederhana, kain flanel, lem tembak, benang warna-warni. Diam-diam, saat rumah sedang sepi, aku mulai membuat bros, gantungan kunci, dan hiasan kecil. Aku foto hasil karyaku dengan kamera buram ponsel itu, lalu kunggah ke Facebook dan marketplace lokal. Tak kusangka, dalam 2 minggu, ada yang tertarik membeli. Uang pertamaku hanya 25.000. Tapi itu uang pertamaku yang kudapat dari tanganku sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Hatiku bergetar. Dan sejak hari itu, aku tahu ini jalanku. Semua kulakukan diam-diam. Setiap malam, setelah pekerjaan rumah selesai, aku menyelinap ke sudut kamar, membuka ponsel, membalas pesan pelanggan, mencatat pesanan, bahkan membuat produk sampai tengah malam. Aku simpan uang hasil jualanku dalam kaleng bekas biskuit di lemari pakaian, tersembunyi di balik tumpukan kerudung. Bu Sulastri tetap seperti biasa. Tiap hari ada saja alasan untuk memarahiku. Kalau kamu pintar, kamu nggak akan hidup begini terus di rumah orang. Lihat,
Rian makin capek kerja keras sendirian. Rian hanya diam. Dan aku pun tetap diam. Karena aku tahu, balasan terbaik bukanlah dengan kata, melainkan dengan hasil. Setiap kata hinaan dari Bu Sulastri justru jadi bahan bakar semangatku. Aku jadikan itu motivasi untuk berjuang lebih keras. Aku belajar cara mengelola toko online, membuat kemasan menarik, bahkan belajar promosi lewat media sosial. Tahun pertama, uangku hanya cukup untuk beli bahan tambahan. Tahun kedua, aku mulai punya pelanggan tetap. Tahun ketiga, aku membuka reseller dan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di kompleks sebelah. Tahun keempat, aku mampu beli motor second untuk antar pesanan sendiri. Dan di tahun kelima, aku memiliki tabungan 271 juta rupiah. Tabungan yang kuperoleh bukan dari belas kasihan siapapun, tapi dari tangan yang selama ini dikira hanya bisa mencuci piring dan menyapu lantai. Hari itu akan datang. Hari di mana aku akan berdiri di tengah ruang tamu rumah ini. Dengan kepala tegak. Dengan uang itu di tanganku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membungkam mereka yang selama ini menindasku tanpa ampun. Hari itu akan datang, Bu Sulastri. Dan tak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulut tajammu lagi. Karena akan kupungut kehormatanku yang selama ini diinjak-injak. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi bukan karena ingin membuatkan sarapan seperti biasa, melainkan karena pagi itu adalah hari di mana aku akan menyelesaikan 5 tahun penderitaanku. 5 tahun. Terdengar seperti waktu yang singkat bagi sebagian orang. Tapi bagiku, itu seperti hidup dalam neraka yang tidak kunjung padam. Satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan adalah anakku, dan tekad yang kugenggam erat, bahwa aku tak akan selamanya dipandang rendah. Aku membuka lemari pakaian. Tanganku bergetar saat menarik keluar sebuah bungkusan plastik hitam dari balik tumpukan baju. Di dalamnya, tersusun rapi lembaran-lembaran uang yang selama ini kukumpulkan dengan keringat dan air mata. Uang senilai 271 juta rupiah, hasil jualanku selama 5 tahun terakhir. Hasil kerja keras yang tak diketahui siapapun, bahkan Rian. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Tapi tak ada pesta. Tak ada ucapan selamat dari mertuaku. Bahkan Rian pun lupa. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun aku tidak butuh perayaan. Aku hanya butuh satu hal. Harga diriku kembali. Panggung itu milikku. Pukul 9 pagi. Keluarga besar Rian berkumpul di rumah. Kakak-kakaknya datang, beserta ipar dan keponakan. Mereka datang karena hari itu juga merupakan arisan keluarga. Aku, seperti biasa, dianggap seperti pelayan di rumah sendiri. Bu Sulastri menyuruhku mondar-mandir menyajikan minuman dan makanan. Ratna, ambilin gorengan. Jangan cuma berdiri. Kamu itu menantu, bukan tamu. Hardiknya di depan semua orang. Aku diam. Tapi kali ini bukan karena takut. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah semua duduk, aku melangkah ke tengah ruang tamu, membawa sebuah kotak kayu kecil. Semua mata memandang heran. Termasuk Rian yang mengerutkan kening, seolah bertanya, "Apa lagi yang kamu lakukan, Ratna?" Aku meletakkan kotak itu di atas meja. "Permisi. Sebelumnya, saya ingin minta waktu sebentar saja," kataku, suaraku tenang tapi menggema. Bu Sulastri melirik sinis. "Loh, kamu ngapain, Ratna? Kalau mau ngomong, nanti aja. Ini lagi arisan." Aku tersenyum. Tapi bukan senyum tunduk seperti biasanya. Ini senyum keyakinan, yang selama ini kusembunyikan di balik luka-luka.
Saya cuma ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini ibu kira tak mungkin bisa saya lakukan. Perlahan, kubuka kotak kayu itu. Di dalamnya, terlihat tumpukan uang yang tersusun rapi dalam ikatan-ikatan tebal. Puluhan juta rupiah, terbungkus plastik bening. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Beberapa bahkan berdiri, mencoba melihat lebih dekat. "Apa ini?" tanya salah satu iparku dengan suara pelan, seperti tak percaya. "Saya ingin menyerahkan ini kepada ibu," kataku sambil menatap Bu Sulastri lurus-lurus. Jumlahnya 271 juta rupiah. Cukup untuk melunasi semua utang yang selama ini ibu keluhkan ke seluruh keluarga. Saya tahu ibu malu karena merasa menanggung beban. Sekarang, saya lunasi semuanya. Tapi bukan dengan uang suami saya. Ini uang saya. Hasil kerja saya sendiri. Ruangan mendadak sunyi. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan napas tercekat. Bu Sulastri menatapku dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Terpukul, malu, dan kehilangan kata-kata. Mulutnya yang selama ini begitu tajam, kini bungkam tak bisa bergerak. Selama 5 tahun ini, ibu bilang saya cuma beban. Ibu bilang saya tak pantas jadi istri Rian, tak layak jadi bagian keluarga ini. Tapi hari ini, saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan perempuan lemah yang ibu pikirkan. Aku melangkah pelan menuju Bu Sulastri dan meletakkan satu ikat uang di pangkuannya. Saya tak butuh penghargaan dari siapa-siapa. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa diam saya bukan karena saya kalah, tapi karena saya sedang mempersiapkan kemenangan saya sendiri. Rian berdiri terpaku. Matanya memerah, tapi bukan karena haru. Mungkin malu. Atau mungkin menyesal karena tak pernah melihat kemampuanku sebagai istri, sebagai ibu, sebagai manusia. Mereka terdiam. Aku menang. Hari itu, aku tidak menang karena jumlah uang yang kubawa. Aku menang karena aku berhasil membungkam mulut yang selama ini menghina dengan bukti, bukan kata-kata. Aku menang karena akhirnya mereka melihat siapa Ratna sebenarnya. Perempuan yang selama 5 tahun dikira tak bisa apa-apa, padahal sedang membangun segalanya. Dan saat kulangkahkan kaki kembali ke kamar, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak merasa seperti tamu di rumah ini. Aku merasa seperti perempuan yang baru saja memenangkan pertarungan panjang, dan keluar dengan kepala tegak. Setelah hari itu, rumah ini tak lagi sama. Mata-mata yang dulu memandangku rendah kini tampak canggung menatapku. Mereka mulai berbisik-bisik bukan lagi karena ingin mencela, tapi karena terkejut, tak percaya, bahkan mungkin malu, terutama Bu Sulastri. Ia yang selama 5 tahun menganggapku sebagai benalu, kini terdiam setiap kali aku melintas di hadapannya. Rian pun berubah. Tapi aku tahu, itu bukan perubahan dari hati, melainkan karena tekanan suasana. Ia mulai sering bertanya, "Kamu capek enggak?" Atau, "Butuh bantuan enggak?" Nah, tapi semua itu datang setelah aku membuktikan nilai diriku, bukan karena cinta atau kepedulian yang tumbuh selama ini. Dan anehnya, justru di saat aku akhirnya dipandang, aku tak lagi merasa ingin tinggal. Kepalsuan yang terlambat. Malam itu, Rian duduk di sebelahku di kamar. Ia mengambil tanganku pelan. Tangannya hangat, tapi aku merasa dingin. Bukan karena musim, tapi karena hatiku sudah terlalu lama beku. "Aku minta maaf." "Nah," katanya lirih. "Selama ini aku terlalu diam. Aku tahu ibu sering menyakitimu. Dan aku salah karena nggak pernah benar-benar membelamu." Aku menatapnya. Dalam sekejap, semua kenangan 5 tahun itu mengalir seperti luka lama yang dikoyak ulang. Tangis yang kupendam sendirian, malam-malam yang kuhabiskan dengan merintih tanpa suara,
Mimpi-mimpi yang kukubur karena harus kuat di depan mereka semua. Kamu tahu, Rian? Suaraku gemetar. Aku nggak pernah minta apa-apa darimu. Hanya satu, keberpihakan. Rian tertunduk. Tak ada kata yang keluar. Waktu aku dihina ibu, kamu diam. Waktu aku dibilang gak pantas jadi istrimu, kamu diam. Bahkan waktu aku sakit, kamu anggap aku lebay. Aku menghela napas panjang. Dan sekarang, setelah aku berdiri sendiri, setelah aku punya sesuatu, kamu baru ingin bicara? Aku capek. Rian, aku capek hidup di rumah ini, pura-pura baik-baik saja demi orang yang bahkan gak pernah menanyakan apakah aku bahagia. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena aku akhirnya berani jujur pada diriku sendiri. Pertemuan terakhir. Keesokan harinya, aku menyiapkan 1 koper kecil. Aku tak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya dan kotak kayu yang semalam menjadi saksi perubahan besar dalam hidupku. Saat aku hendak melangkah keluar kamar, Bu Sulastri berdiri di depan pintu. Untuk pertama kalinya, ia tak menyindir, tak membentak, tapi justru berkata dengan suara pelan, hampir tak terdengar, "Mau kemana?" Aku menatap matanya. Mata yang dulu selalu tajam menusuk, kini tampak lelah dan kalah. "Saya mau pergi, Bu," jawabku tegas. "Pergi? Maksudnya?" "Keluar dari rumah ini." Sudah cukup 5 tahun saya berusaha bertahan, berusaha dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi sekarang saya sadar, saya tidak pernah benar-benar dianggap keluarga oleh ibu. Saya hanya istri dari anak ibu, bukan menantu yang dicintai. Bu Sulastri tertunduk, tak menjawab. Saya pamit, tapi saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi karena saya sudah menang. Dan saya tidak mau lagi tinggal di tempat yang membuat saya kehilangan jati diri. Aku melewati Bu Sulastri dengan langkah tegak. Tak ada tangis, tak ada pelukan, dan tak ada permintaan maaf. Karena kadang, luka yang terlalu dalam tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Lembar baru. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kontrakan sederhana. Tapi di tempat yang sempit itulah, aku justru merasa lebih hidup daripada di rumah besar Bu Sulastri. Setiap pagi, aku bangun bukan karena takut teriakan, tapi karena semangat ingin membesarkan bisnisku sendiri. Aku mulai berjejaring dengan komunitas UMKM, memasarkan produkku keluar kota, bahkan menerima tawaran kerja sama dari supplier besar. Dalam 6 bulan, aku sudah menyewa toko kecil. Dari perempuan yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa, kini aku punya pegawai, sistem penjualan, dan bahkan modal sendiri untuk membuka pelatihan usaha bagi ibu rumah tangga yang ingin bangkit sepertiku. Dan ketika aku melihat ke cermin sekarang, aku tersenyum. Bukan karena cantik, bukan karena kaya, tapi karena aku bangga dengan diriku sendiri. Aku, Ratna, bukan lagi perempuan yang tinggal diam di rumah mertua. Aku bukan bayangan dari masa lalu. Aku adalah cahaya bagi masa depanku sendiri. Sudah hampir 1 tahun sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah penuh luka yang dulu kusebut rumah mertua. Sekarang, aku tinggal di tempat sederhana, tapi damai. Di sini, tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan penuh cemoohan, tidak ada lagi air mata yang kutelan diam-diam di malam hari. Di sini, aku, Ratna, bebas menjadi diriku sendiri. Bisnisku terus berkembang. Dulu aku hanya berjualan lewat WhatsApp dan menitipkan di warung-warung. Sekarang aku punya 2 karyawan tetap, toko kecil di pinggir jalan utama, dan pelanggan setia dari luar kota yang rutin memesan dalam jumlah besar. Aku juga aktif di komunitas perempuan pengusaha.
Di sana aku sering berbagi kisah tentang bagaimana sakit hati bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit, dan bagaimana air mata yang tak terlihat bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa. Tapi hidup, seperti biasa, selalu menyimpan kejutan. Tamu dari masa lalu. Suatu pagi, ketika aku baru selesai mengecek stok barang di toko, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan ruko kecilku. Dari dalam, turun sosok yang tak asing, Rian. Aku sempat berpikir untuk kembali ke dalam. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu, apa yang sebenarnya dia cari. Ratna. Rian membuka suara lebih dulu, canggung. Matanya seperti menyimpan beban yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ada perlu apa kesini? Tanyaku tenang, tanpa senyum, tapi juga tanpa amarah. Aku cuma pengen ketemu. Ngomong. Sekali aja. Aku mengangguk. Kami duduk di bangku kecil dekat etalase toko. Dia menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Ibu sakit. Nah, sejak kamu pergi, rumah jadi sepi. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang bersihin rumah. Dan dia sering nyebut namamu. Aku menahan ekspresi. Dalam hatiku ada gejolak yang sulit dijelaskan. Tapi aku tetap diam. Dan aku, Rian menunduk. Aku nyesel. Aku menatapnya. Datar. Menyesal karena aku pergi? Atau karena aku akhirnya bangkit tanpa kamu? Dia terdiam. Rian, aku melanjutkan. Suaraku dingin tapi jelas. Kamu tahu, aku nggak pernah minta banyak. Tapi kamu terlalu nyaman membiarkanku diinjak-injak. Sekarang, setelah aku berdiri, kamu datang. Tapi maaf, aku bukan perempuan yang sama. Permintaan maaf yang terlambat. Seminggu setelah Rian datang, aku mendapat pesan tak terduga dari Bu Sulastri. Singkat saja. Nak Ratna, bolehkah ibu ketemu? Ibu ingin bicara. Kalau kamu tidak mau, ibu mengerti. Butuh waktu sehari penuh untuk menjawab pesan itu. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku takut hatiku yang telah kubangun dengan susah payah akan kembali rapuh. Tapi pada akhirnya, aku setuju bertemu. Kami janjian di sebuah taman kecil, tempat yang netral. Bu Sulastri datang dengan langkah pelan. Wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi aura angkuh yang dulu selalu menyelimuti dirinya. Terima kasih sudah mau datang, Nak, ucapnya lirih. Aku hanya mengangguk. Ibu nggak akan banyak bicara. Ibu cuma mau bilang, kalau ibu salah, ibu terlalu sombong, terlalu keras, dan terlalu egois. Dan selama ini ibu kira kamu cuma numpang hidup, padahal kamu justru satu-satunya yang bertahan untuk keluarga kami. Mataku berkaca, tapi aku tahan. Ibu nggak minta kamu balik. Ibu tahu kamu sudah punya hidupmu sendiri. Tapi, ibu cuma ingin kamu tahu bahwa ibu akhirnya sadar. Dan terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari hidup kami. Kata-kata itu bukan hanya permintaan maaf. Itu adalah pengakuan. Sesuatu yang selama 5 tahun aku tunggu, tapi tak pernah datang. Dan ketika datang, bukan lagi sesuatu yang membuatku ingin kembali, melainkan justru meyakinkanku bahwa aku mengambil keputusan yang benar. Langkah yang tak bisa diulang. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap diriku sendiri. Rambutku kini terikat rapi, wajahku tanpa makeup, tapi penuh ketegasan. Di meja ada dokumen penting, proposal ekspansi usahaku ke kota lain. Dulu, aku pernah bermimpi punya rumah sendiri, suami yang setia, dan keluarga yang menerima. Tapi sekarang, mimpiku berubah.
Aku tak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Aku bangkit dari kursi, menatap malam di luar jendela. Kota ini masih penuh tantangan, tapi aku tahu, aku tak akan pernah kembali menjadi Ratna yang dulu. Aku kini adalah Ratna yang bangkit dari hinaan, Ratna yang membungkam dengan kerja nyata, dan Ratna yang membangun takdirnya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena musim. Ada sesuatu yang menggelayut di dalam dadaku. Sebuah pilihan. Aku duduk di depan meja makan kontrakan kecilku, menatap dua benda di hadapanku. Sebuah amplop coklat berisi surat permintaan rujuk dari Rian, lengkap dengan tanda tangan dan tulisan tangannya yang kukenal baik. Dan satu dokumen kerja sama bisnis dari sebuah investor yang tertarik mengembangkan usahaku keluar pulau. Dua arah, dua jalan, satu hati yang sudah banyak luka. Rian ingin rujuk. Sejak pertemuan terakhir kami, Rian beberapa kali mengirim pesan. Semuanya panjang, penuh permintaan maaf, kenangan, dan janji-janji yang dulu sering hanya menjadi angin lalu. Tapi yang paling mengejutkan adalah surat permintaan rujuk itu. Bukan hanya tulisan tangan, tapi juga disertai fotokopi akta nikah kami yang belum dicabut. Rupanya, selama ini Rian belum mengurus perceraian secara resmi. Dan surat itu bisa saja menjadi awal lembaran baru, jika aku mau. Aku sadar sekarang. Nah, aku sadar kehilanganmu lebih menyakitkan dari apapun. Tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku terlambat, tapi hatiku belum berhenti memilihmu. Rian. Aku menutup amplop itu. Dulu, mungkin aku akan menangis membacanya. Tapi sekarang, aku hanya diam. Terlalu banyak luka yang tak bisa dibayar hanya dengan janji. Bu Sulastri jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari tetanggaku yang masih tinggal dekat rumah mertuaku. Bu Sulastri jatuh sakit. Serangan stroke ringan. Ia tak bisa bicara dengan lancar. Separuh wajahnya menurun. Dan yang lebih mengejutkan, ia mencariku. Bukan perawat, bukan Rian, tapi aku, Ratna. Awalnya aku ragu untuk menjenguk, tapi ada suara dalam hati yang terus mendorongku. Kamu bukan seperti mereka. Kamu bukan perempuan yang berhati sempit. Kamu perempuan kuat yang memilih untuk tetap berkelas, meski sudah diinjak. Dan hari itu, aku datang. Pertemuan di ruang sakit. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara mesin oksigen yang pelan mengalir. Bu Sulastri terbaring lemah di ranjang. Kulitnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tampak penuh penyesalan yang tak terucapkan. Ketika matanya melihatku, ia menitikkan air mata. Tak bisa berkata-kata, tapi tangannya yang lemah terulur pelan ke arahku. Aku menggenggamnya. Ibu, hanya itu yang keluar dari mulutku. Ia mengangguk pelan. Mulutnya bergerak, meski kata-katanya tak jelas. Tapi aku tahu apa yang ia coba katakan. Maaf. Dan entah kenapa, aku memaafkannya. Menjawab masa depan. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Ponselku berdering. Rian. Aku mengangkatnya, kali ini bukan karena rindu, tapi karena ingin memberi kejelasan. Rian, terima kasih sudah datang waktu itu. Terima kasih sudah minta maaf. Tapi aku sudah membuat keputusan, kataku dengan suara mantap. Apa kamu yakin gak mau kembali? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, meski ia tak bisa melihatnya. Aku bukan perempuan yang sama, Rian. Cinta itu butuh kepercayaan, butuh keberpihakan. Dan kamu, selama 5 tahun, memilih diam. Sekarang,
Aku memilih jalanku sendiri. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku akhirnya menyayangi diriku sendiri lebih dari segalanya. Di seberang sana, hanya ada diam. Lalu aku menutup telepon itu. Bukan dengan air mata, tapi dengan keyakinan. Melangkah maju. 2 minggu kemudian, aku menandatangani kontrak kerja sama bisnis. Tokoku akan berkembang ke kota lain. Aku akan punya cabang baru dan lapangan kerja untuk lebih banyak perempuan yang ingin bangkit dari luka hidup. Aku melangkah keluar dari kantor notaris dengan senyum mengembang. Di dalam tas kecilku, ada salinan kontrak senilai 271 juta rupiah, hasil kerja kerasku sendiri, dari nol, tanpa bantuan siapapun. Dan saat aku berdiri di tepi trotoar, menatap matahari sore yang mulai condong ke barat, aku tahu, hari ini aku bukan hanya membungkam mulut mertuaku. Aku membungkam seluruh dunia yang pernah meremehkanku. Dengan bukti, dengan karya, dengan martabat. Aku, Ratna, perempuan yang dulu dianggap tak berguna, kini adalah nama yang diperhitungkan. Gedung serbaguna itu penuh oleh perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang. Ibu rumah tangga, janda, pengusaha, korban KDRT, hingga mantan TKW yang kembali ke tanah air tanpa pekerjaan. Mereka semua duduk dengan penuh perhatian, menunggu narasumber utama naik ke panggung. Namaku terdengar dipanggil oleh panitia. Hadirin sekalian, mari kita sambut pembicara kita hari ini. Perempuan inspiratif, pendiri Ratna Home Bakery, pejuang yang bangkit dari kehancuran rumah tangga, Ibu Ratna. Tepuk tangan pun menggema, tapi hatiku justru bergetar pelan. Ini bukan tentang popularitas. Ini adalah panggung pertanggungjawaban emosional, tempat aku membagikan luka, perjuangan, dan bagaimana aku menaklukkan hinaan tanpa harus membalas dengan caci maki. Suara yang tak pernah padam. Aku melangkah ke panggung, berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot menyorot wajahku. Kulihat ratusan mata menatap penuh harapan, seolah ingin diyakinkan bahwa luka mereka juga bisa sembuh, bahwa penderitaan mereka juga bisa berubah menjadi kekuatan. Aku mulai bicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak orang kaya. Bukan pula lulusan luar negeri. Tapi saya pernah merasakan hidup seperti di dalam neraka. 5 tahun saya tinggal di rumah mertua, dan setiap hari saya belajar diam. Belajar menahan diri, agar rumah tangga tetap utuh, meski jiwa saya retak. Ruangan sunyi. Beberapa mulai meneteskan air mata. Saya dihina karena miskin. Diremehkan karena tak punya apa-apa. Bahkan oleh suami sendiri, saya dianggap beban. Tapi hari ini, saya di sini bukan untuk menceritakan dendam. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa bangkit. Perempuan bisa berdiri sendiri, tanpa harus menjadi korban seumur hidup. Tepuk tangan kembali menggema. Saya adalah Ratna. Dan ini bukan akhir cerita saya. Ini adalah awal kemenangan. Sosok dari masa lalu. Usai sesi, panitia mengarahkanku ke area belakang panggung. Aku harus bersiap untuk sesi foto dan bincang bersama peserta. Tapi mataku menangkap sosok tak asing di antara kerumunan. Rian. Ia berdiri di antara para peserta, mengenakan kemeja biru langit. Wajahnya datar namun sorot matanya dalam. Ia tak mencoba mendekat, hanya berdiri diam, mendengarkan, mungkin merenung. Aku pura-pura tak melihat. Aku memilih melanjutkan sesi dengan senyum profesional. Di belakang kamera, aku adalah Ratna yang tak lagi ingin menoleh ke masa lalu yang menyakitkan. Tapi di dalam hati, aku tahu, penampilanku hari ini bukan hanya untuk mereka yang hadir, tapi juga untuk orang yang dulu paling meremehkanku.
Percakapan tak terduga. Usai acara, ketika aku bersiap pulang, aku menemukannya berdiri di dekat mobilku. Ia tak lagi terlihat sombong. Tak ada sisa arogansi. Yang tersisa hanya seseorang yang kehilangan arah. Ratna. Suaranya pelan, seolah takut mengganggu. Aku menoleh. Kau datang ke sini untuk apa, Rian? Ia menghela napas. Aku ingin tahu, bagaimana caramu bisa berubah sehebat ini? Bagaimana kamu bisa berdiri setegak tadi? Padahal aku tahu kamu pernah hancur. Aku menatap matanya dalam-dalam. Karena saat kamu dan keluargamu menghancurkan aku tidak punya pilihan selain membangun diriku sendiri. Rian menunduk. Aku sungguh menyesal. Aku diam sejenak, lalu tersenyum tipis, bukan karena masih cinta, tapi karena aku sudah memaafkan diriku sendiri yang dulu pernah diam di bawah tekanan. Penyesalanmu bukan urusanku lagi, Rian. Hidupku sekarang tidak lagi berputar di sekelilingmu. Kemenangan yang sebenarnya. Malam itu, aku pulang ke rumah kecilku. Di meja kerja ada buket bunga dari panitia seminar dan kartu ucapan dari seorang peserta. Bu Ratna, kisah ibu menyelamatkan saya dari keputusasaan. Terima kasih telah membuktikan bahwa perempuan bisa kuat. Saya ingin menjadi seperti ibu. Dewi, korban KDRT. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Air mata itu adalah air mata kemenangan, bukan atas Rian, bukan atas Bu Sulastri, tapi atas diriku sendiri. Kini aku tahu, kisahku bukan hanya tentang luka, tapi tentang bagaimana luka bisa berubah menjadi kekuatan jika kita tidak menyerah. Dan malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Dulu mereka membuatku menangis karena merasa tak berguna. Kini mereka menangis karena malu melihat keberhasilanku. Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk membungkam mulut yang pernah mencaci kita. Dan saat itu tiba, kita tidak perlu membalas. Kita cukup melangkah. Ratna. Pagi itu, suasana rumahku lebih tenang dari biasanya. Setelah semalam mendapatkan banyak ucapan dari peserta seminar, aku hanya ingin beristirahat dan menikmati pagi bersama secangkir teh jahe. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Telepon berdering. Suara di seberangnya membuatku mematung. Ibu Ratna, saya dari pihak notaris keluarga Bu Sulastri. Beliau sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan menginginkan Anda hadir dalam penandatanganan wasiat terakhirnya. Wasiat? Hatiku tercekat. Rasanya seperti tersedot ke masa lalu yang kelam. Rumah itu, suara-suara sinis, hinaan yang menusuk, dan tatapan merendahkan dari seorang perempuan yang tak pernah menerimaku sebagai menantu. Dan kini, dia ingin menuliskan namaku dalam wasiatnya? Kembali ke rumah itu. Aku berdiri di halaman rumah besar itu lagi. Rumah yang dulunya menjadi tempat luka, kini tampak sunyi dan tua. Tanaman di halaman tampak tidak terurus. Ket tembok mulai kusam. Entah mengapa, rumah itu seperti ikut menua bersama Bu Sulastri. Saat aku masuk, Rian sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya cemas. Ia hanya menyapa singkat, tidak ada kehangatan, tidak ada permintaan maaf lagi. Sejak penolakanku yang tegas, ia tampak menjaga jarak, dan aku tidak mempermasalahkannya. Semuanya sudah cukup jelas. Bu Sulastri ada di dalam. Dokter dan notaris sedang bersiap, katanya. Aku mengangguk dan melangkah masuk ke kamar mertua. Kamar yang dulu tidak pernah bisa aku sentuh. Pertemuan terakhir. Bu Sulastri terbaring di ranjang besar. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Di sampingnya duduk seorang notaris. Dan di sudut ruangan, seorang suster menjaga peralatan medis.
Tatapan matanya mencari-cari wajahku, dan ketika aku duduk di sebelah ranjang, senyum lemah mengembang di bibirnya yang mulai kering. "Ratna," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Iya, Bu, saya di sini." Ia mengangguk, lalu mengulurkan tangan gemetar ke arah tumpukan kertas di meja kecil. Notaris langsung merapikan berkas dan mulai berbicara. Ibu Sulastri telah menyusun dokumen wasiat terakhir, dan beliau secara sadar, dalam kondisi sadar hukum, ingin menyampaikan beberapa hal secara langsung sebelum dokumen ini ditandatangani di hadapan saksi. Aku menoleh ke arah Bu Sulastri. Jantungku berdetak pelan tapi berat. "Ratna, selama ini ibu salah," katanya dengan suara gemetar. "Kamu perempuan kuat. Lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Semua harta ini tidak berarti dibandingkan kekuatanmu untuk bangkit sendiri." Aku menahan napas. "Aku ingin rumah ini menjadi milikmu," lanjutnya. "Bukan untuk balas budi, tapi sebagai bentuk penebusan. Karena kamu pernah menjadi perempuan yang disia-siakan di rumah ini, dan kamu tidak pernah membalas dengan kebencian." Aku tidak bisa berkata-kata. Mataku mulai basah. Bukan karena bahagia mendapatkan warisan, bukan itu. Tapi karena akhirnya, setelah bertahun-tahun dimusuhi, aku diakui. Penolakan yang menghormati. Setelah penandatanganan dilakukan, notaris memintaku memberi pernyataan akhir. Aku berdiri perlahan. "Terima kasih, Bu. Tapi rumah ini adalah tempat kenangan yang menyakitkan untuk saya. Jika boleh, saya ingin rumah ini dijadikan rumah singgah untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tempat bagi mereka yang butuh perlindungan sementara. Tempat aman." Semua mata memandangku. Rian tak bisa berkata apa-apa. Dan Bu Sulastri, untuk pertama kalinya, menangis. Bukan tangis sakit, tapi mungkin tangis lega. "Doakan saya bisa hidup lebih bermanfaat, Bu," kataku. Bukan dengan menyimpan dendam, tapi dengan memberi makna. Hari-hari terakhir Bu Sulastri. 3 minggu setelah pertemuan itu, kabar duka datang. Bu Sulastri menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Ia pergi dengan tenang. Aku datang ke pemakamannya. Tanpa dendam, tanpa rasa ingin menang. Aku datang sebagai menantu yang akhirnya selesai dengan semua luka. Dan di makamnya, aku berbisik, "Saya memaafkan ibu. Semoga Allah pun memaafkan saya." Akhir sebuah bab, awal sebuah perjalanan. 1 bulan kemudian, aku meresmikan Rumah Ratna, rumah aman perempuan seanak korban kekerasan, di bangunan rumah warisan Bu Sulastri. Sebagian hartanya digunakan untuk dana awal operasional. Aku juga mulai menggandeng LSM dan psikolog untuk pendampingan korban. Hari itu, aku berdiri di depan pintu gerbang bersama media dan para tamu undangan. Dulu, rumah ini adalah tempat aku dihina. Kini, rumah ini menjadi tempat puluhan perempuan merasa dihargai. Sudah hampir 6 bulan sejak peresmian Rumah Ratna, dan selama itu pula aku menyaksikan puluhan wajah perempuan yang awalnya penuh luka, perlahan-lahan kembali cerah. Rumah itu menjadi pelipur lara, tempat bernaung dari badai, tempat mereka memulai hidup baru. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah aku bayangkan akan bisa kulakukan, menjadi suara untuk yang dibungkam. Namun, seperti hidup yang tak pernah benar-benar tenang, badai baru mulai mengintai dari kejauhan. Fitnah di balik layar. Hari itu, seorang relawan bernama Dita datang dengan wajah panik. "Bu Ratna, ada yang aneh. Salah satu klien kami ditolak di rumah sakit rujukan, karena katanya lembaga kita tidak kredibel," katanya sambil membuka ponselnya.
Ia menunjukkan sebuah video. Di layar, seorang pria berkacamata berdiri di atas panggung sebuah acara komunitas. Namanya Hendro Wahyudi, seorang tokoh publik dan politisi lokal yang selama ini terkenal bersih. Atau setidaknya, begitu citra yang ia bangun. Lembaga seperti Rumah Ratna ini memang kelihatan mulia di permukaan. Tapi kita perlu selidiki kemana aliran dana mereka. Apakah benar semua itu untuk korban? Atau hanya cara lain untuk memperkaya diri? Detik itu juga darahku naik ke kepala. Fitnah, tuduhan, dan yang paling menyakitkan, ia menyerang bukan hanya aku, tapi perempuan-perempuan yang sedang berjuang untuk hidup mereka sendiri. Rian datang kembali. Ironisnya, saat aku sedang sibuk menyusun pernyataan klarifikasi untuk media, Rian muncul kembali. Kali ini bukan untuk memohon rujuk, bukan juga untuk menyombongkan diri. Ia datang dengan wajah lesu, pakaian kusut, dan mata sayu. Ratna, aku tahu aku bukan orang baik, tapi aku juga tahu siapa Hendro Wahyudi itu. Dulu aku bekerja untuk salah satu perusahaannya. Dia bisa menghancurkan siapa saja yang menolak tunduk, ujarnya tanpa aba-aba. Aku hanya menatapnya. Diam. Aku tahu kamu pasti bisa hadapi ini. Tapi kamu harus hati-hati. Dia bukan cuma bicara. Dia main kotor. Tambahnya, untuk pertama kalinya, aku melihat Rian bukan sebagai suami yang dulu menyakitiku, tapi sebagai seseorang yang menyesal. Namun luka di hati ini terlalu dalam untuk bisa mempercayainya lagi. Aku hanya menjawab lirih. Aku tidak takut, Rian, karena aku tidak berdiri untuk diriku sendiri. Aku berdiri untuk mereka yang tidak punya suara. Balik menyerang. Hari-hari berikutnya, aku dan tim hukum dari salah satu ngo besar mengumpulkan data. Setiap laporan keuangan Rumah Ratna diaudit ulang, transparan, dan siap dibuka ke publik. Kami juga mengungkap rekam jejak Hendro Wahyudi, dari pembelian lahan mencurigakan hingga laporan dugaan penggelapan dana hibah yang ditutup-tutupi. Kami serahkan semuanya ke media. 1 pekan kemudian, video klarifikasi kami naik di kanal YouTube resmi Rumah Ratna. Dalam video itu, aku berbicara tegas. Rumah ini dibangun dari luka. Tapi kami memilih menyembuhkan, bukan menghancurkan. Saya tidak pernah mengambil 1 rupiah pun untuk pribadi. Dan jika masih ada yang berani menyebar fitnah tanpa bukti, kami akan hadapi di jalur hukum. Video itu viral. Netizen pun geram. Para korban yang pernah tinggal di Rumah Ratna turut bersuara di media sosial, menceritakan kisah nyata mereka. Perlahan-lahan, fitnah Hendro mulai terkikis oleh kebenaran. Kebenaran yang menang. 2 bulan kemudian, Hendro Wahyudi dipanggil oleh KPK atas dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Media yang dulu memberitakan fitnahnya, kini memuat permintaan maaf terbuka. Rumah Ratna justru mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional yang selama ini mengamati dari jauh. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat aku duduk di ruang kerja kecilku sambil menatap bingkai foto-foto para perempuan yang pernah kutolong, aku tersenyum kecil. Bu Sulastri, saya harap ibu melihat ini. Saya tidak pernah ingin balas dendam. Saya hanya ingin hidup saya punya arti. Penutup bab. Kini aku tak hanya dikenal sebagai Ratna, mantan menantu yang dihina dan diremehkan, tapi sebagai Ratna, perempuan yang membungkam fitnah dengan kejujuran dan menyelamatkan perempuan lain dari luka yang dulu hampir mematikan hatiku. Senja merambat lambat di atas langit Jakarta ketika suara klakson panjang terdengar dari depan gerbang Rumah Ratna. Aku sedang menulis surat rekomendasi untuk salah satu penghuni yang baru saja mendapatkan pekerjaan, ketika seorang relawan berlari masuk ke ruang kerjaku. Bu Ratna, ada tamu.
katanya dari luar negeri. Ngaku adik ipar ibu, ucapnya terengah. Aku menghentikan gerakan tanganku. Mataku menatap kosong. Adik ipar? Dari luar negeri? Sosok dari masa lalu. Saat aku melangkah ke ruang tamu, hatiku berdebar tak tentu arah. Dan di sanalah dia, berdiri dengan tubuh jangkung, wajah khas keluarga suamiku, tapi kali ini lebih berwibawa dan terawat. Akhirnya aku bisa ketemu dengan Kak Ratna. Aku Farhan, adiknya Rian, ujarnya sambil tersenyum hangat dan mengulurkan tangan. Aku mengangguk pelan. Nama itu tak asing, tapi sejak aku menikah dengan Rian, nama Farhan hanya terdengar dari cerita sepintas. Katanya tinggal di Melbourne, jarang pulang, dan tak begitu dekat dengan keluarga. Aku dengar semuanya dari berita, dari media sosial. Dan aku minta maaf atas sikap keluarga kami dulu, termasuk ibuku, ucapnya tanpa diminta. Luka yang terbuka kembali. Aku mempersilakannya duduk. Awalnya, obrolan kami hanya seputar kabar dan latar belakang pekerjaannya sebagai konsultan bisnis di Australia. Tapi kemudian, Farhan membuka percakapan yang membuat dadaku sesak kembali. Kak Ratna, aku tahu selama ini ibu terlalu keras, bahkan kejam. Aku tumbuh melihatnya, dan jujur, aku sendiri sering merasa bukan bagian dari keluarga itu, katanya lirih. Aku diam. Mendengarnya bicara seperti itu membuat luka lama berdetak kembali. Tentang malam-malam saat aku dikatai perempuan tak berguna, saat Bu Sulastri mencibir masakanku, mencemooh bajuku, dan menyebut keluargaku rendah. Farhan menatapku serius. Aku pulang ke Indonesia kali ini untuk dua hal. Pertama, aku ingin bantu Kak Ratna memperluas rumah Ratna. Kedua, aku ingin bicara langsung dengan ibu. Pertemuan dua dunia. Hari itu juga, Farhan mengajak aku menemaninya ke rumah Bu Sulastri. Aku sempat menolak, tapi ia berkata, "Kak, aku butuh saksi. Bukan untuk mempermalukan ibu, tapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kuat di keluarga ini." Dengan ragu, aku akhirnya ikut. Ketika kami tiba, Bu Sulastri tampak kaget. Ia berdiri di teras dengan tangan di pinggang. Ekspresi wajahnya antara terkejut dan kesal melihatku datang bersama putra bungsunya. "Farhan, kamu bawa siapa itu? Kenapa dia ada di sini lagi?" sentaknya. "Ibu, diam. Dengarkan aku dulu," ucap Farhan tegas. Untuk pertama kalinya aku melihat Bu Sulastri tidak bisa berkata-kata. Farhan berdiri gagah, menatap ibunya dengan sorot kecewa yang dalam. "Ibu tahu apa yang Kak Ratna bangun sekarang? Rumah Ratna bukan sekadar tempat tinggal. Itu benteng pertahanan bagi banyak perempuan yang dulu pernah dihancurkan oleh orang-orang seperti ibu. Ibu, aku malu jadi anak ibu. Tapi aku juga bangga jadi adik ipar Ratna. Dan mulai hari ini, aku akan berdiri di pihaknya." Bu Sulastri hanya terdiam. Matanya melotot, bibirnya bergetar, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Ia menatapku dengan pandangan asing, bukan lagi penuh kebencian, tapi penuh kekalahan. Dunia yang berbalik. Dalam mobil saat perjalanan pulang, aku hanya diam. Farhan memecah keheningan. "Kak Ratna, aku ingin investasi di rumah Ratna. Kita bisa buka cabang di beberapa kota besar. Aku sudah hubungi beberapa teman pengusaha juga." Aku menatapnya, terharu. Dunia memang berputar. Dulu aku dianggap beban, perempuan kampung, menantu yang tak tahu diri. Tapi hari ini, di hadapan adik suamiku sendiri, aku diakui, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena luka yang kupeluk dan kubah jadi kekuatan. Penutup bab. Hari-hari yang akan datang tidak akan mudah.
Tapi dengan kehadiran Farhan, sebuah harapan baru muncul. Rumah Ratna tidak lagi berdiri sendiri. Ia mulai tumbuh menjadi gerakan, menjadi nyala, menjadi bukti bahwa dari luka, seorang perempuan bisa membakar dunia dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ibu mertuaku bisa saja terus membenciku, tapi hari ini, aku sudah terlalu tinggi untuk disentuh oleh cemoohan mereka. Kini aku berdiri dengan derajat, bukan dendam. Langit pagi begitu tenang. Rumah Ratna dipenuhi tawa anak-anak dan suara para relawan yang mulai bersiap untuk kegiatan sosial hari itu. Aku berdiri di depan cermin, merapikan jilbabku, lalu menatap bayanganku sendiri. Siapa sangka, seorang Ratna yang dulu dicaci bisa berdiri di tengah dunia yang kini penuh hormat padanya? Namun aku tahu, kedamaian tidak pernah datang tanpa harga. Dan benar saja, pagi itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Mbak Ratna, saya ingin bicara. Ada hal penting soal suami Mbak, Rian. Ini menyangkut masa lalu yang mungkin Mbak belum tahu. Kita bisa ketemu di kafe depan Taman Menteng sore ini. Pengirimnya bernama Lydia. Aku tak kenal dia. Tapi hatiku langsung merasa tak enak. Pertemuan tak terduga. Sore harinya, aku datang ke kafe yang dimaksud. Seorang perempuan duduk di pojok ruangan, mengenakan blazer hitam dan kacamata. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tajam seperti menyimpan dendam. Terima kasih sudah datang, Mbak Ratna, ucapnya membuka pembicaraan. Apa yang ingin kamu bicarakan soal suamiku? Tanyaku tenang. Lydia menarik napas. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Itu bukti transfer dari Rian ke rekening saya. 5 tahun lalu, dia membayar saya untuk menggugurkan kandungan saya. Dunia seolah runtuh sesaat. Jantungku berdebar. Tanganku gemetar membuka kertas-kertas dalam amplop itu. Semua atas nama Rian. Dia pacarku saat itu. Kami putus karena dia bilang keluarganya menjodohkannya dengan perempuan lain, dengan Mbak. Dan saat saya hamil, dia panik. Dia beri saya uang, menyuruh saya hilang dari hidupnya. Tapi luka saya tak pernah sembuh. Saya pikir Mbak berhak tahu. Pilihan di ujung kebenaran. Aku pulang dengan kepala berat. Aku ingin menyangkal, ingin meyakini bahwa semua ini hanyalah kebohongan seorang perempuan yang ingin menghancurkan rumah tanggaku. Tapi semua bukti itu nyata. Malam itu, Rian pulang ke rumah. Ia lebih sering berdiam diri akhir-akhir ini, apalagi sejak Farhan mulai terang-terangan membela aku di depan keluarganya. Namun malam itu, aku memutuskan untuk membuka semuanya. Rian, siapa Lydia? Tanyaku tanpa basa-basi. Wajahnya langsung pucat. Matanya melebar. Kamu ketemu dia? Gumamnya. Aku mengangguk. Dan semua yang dia bilang benar. Rian tertunduk. Lalu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, dia menangis. Tapi aku tidak ikut larut dalam emosinya. Aku sudah cukup menangis dalam 5 tahun terakhir. Aku minta maaf. Ratna, aku takut. Saat itu aku lemah. Aku pengecut. Bu Sulastri kembali menyudutkan. Keesokan harinya, kabar itu entah bagaimana terdengar sampai ke Bu Sulastri. Ia datang ke rumah Ratna dengan emosi yang meledak-ledak. Kamu sengajakan, Ratna. Mau hancurkan nama keluarga kami. Mau buat Rian malu di mata orang. Dasar perempuan licik. Aku berdiri tegak di hadapannya. Kali ini tanpa rasa gentar sedikit pun. Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Justru saya sedang menyelamatkan martabat saya. Dan tahu apa yang lebih memalukan, Bu?
Seorang ibu yang membela anak laki-lakinya bahkan setelah tahu ia pernah menghancurkan hidup perempuan lain. Farhan yang baru datang dari luar kota langsung masuk dan berdiri di sampingku. "Ibu, cukup. Kalau ibu terus seperti ini, saya yang akan lapor ke media soal apa yang ibu lakukan dulu ke Kak Ratna. Jangan paksa saya membela yang tidak benar." Untuk pertama kalinya, Bu Sulastri mundur. Ia menatapku, penuh kekesalan, tapi juga takut. Tekad seorang perempuan yang luka tapi tidak hancur. Malam itu aku duduk di kamar kerja, menulis catatan harian untuk rumah Ratna. Hari ini, saya menyadari satu hal. Kita bisa memaafkan, tapi tidak selalu harus menerima kembali. Luka bisa sembuh, tapi bukan untuk dilukai lagi. Rian telah kehilangan kepercayaanku, tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku belum tahu apakah aku akan menceraikan Rian atau memberinya kesempatan. Tapi satu yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suamiku sendiri, merusak fondasi kekuatan yang telah kubangun dengan air mata dan luka. Penutup bab. Dari kejayaan yang tampak di luar, kadang tersembunyi bom waktu yang meledak di dalam. Ratna kini bukan hanya berhadapan dengan mertua yang menindas, tapi juga masa lalu suaminya yang kelam. Namun kali ini, ia bukan Ratna yang dulu. Aku bukan perempuan lemah. Aku adalah suara dari banyak perempuan yang memilih bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup layak meski pernah direndahkan. Hari itu langit cerah, seakan ikut merayakan 1 tahun berdirinya rumah Ratna, tempat perlindungan bagi para perempuan yang pernah merasakan pahitnya tekanan dalam rumah tangga dan kekerasan verbal. Taman kecil di halaman depan rumah dipenuhi bunga matahari, simbol kekuatan dan keberanian yang selalu kupegang selama ini. Para tamu undangan, termasuk tokoh masyarakat dan media lokal, mulai berdatangan. Aku berdiri di tengah kerumunan, mengenakan gamis biru muda dan jilbab krem yang elegan. Tapi bukan penampilanku yang membuat semua mata tertuju padaku, melainkan ketegasan sikap dan pilihan hidup yang akan kuungkapkan hari itu. Sambutan yang tak biasa. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapku dari atas panggung kecil yang sederhana, memegang mikrofon dengan tangan tak lagi gemetar. Setahun lalu, rumah ini hanya mimpi kecil seorang perempuan yang setiap hari dihina, diremehkan, dianggap tak punya harga diri. Tapi hari ini, rumah ini adalah simbol harapan. Tepuk tangan membahana. Sebagian tamu menyeka air mata haru. Namun hari ini, saya tidak hanya merayakan ulang tahun rumah Ratna. Saya juga ingin membuat pengumuman penting, yang selama ini saya simpan sendiri. Para wartawan mulai menyalakan kamera. Semua terdiam. Mataku menatap satu arah. Rian. Pengumuman penuh getaran. Selama 5 tahun saya bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat. Saya berpikir bahwa dengan bersabar, saya bisa mengubah keadaan. Tapi sabar tidak berarti membiarkan diri dihancurkan. Saya tahu suami saya, Rian, telah menyimpan masa lalu yang selama ini tidak pernah dia jujur pada saya. Rian yang duduk di barisan depan menunduk dalam. Bu Sulastri yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan. Wajahnya memerah karena malu di depan banyak orang. Hari ini saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan saya dengan Rian. Saya akan menggugat cerai, bukan karena saya membenci, tapi karena saya mencintai diri saya sendiri. Suara tepuk tangan bergemuruh. Tak sedikit para perempuan yang hadir berdiri memberi standing ovation. Sebagian menangis. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil berbisik, "Ibu juga akan berani, Nak." Seperti Bu Ratna. Bu Sulastri tak lagi bisa bungkam. Setelah acara usai, Bu Sulastri menyeretku ke pojok taman. "Kamu tega mempermalukan keluarga di depan orang banyak?"
Apa kamu bangga jadi janda sekarang? Aku menatapnya. Tenang, tanpa dendam. Bu, saya tidak bangga jadi janda. Tapi saya bangga karena akhirnya saya memilih untuk hidup bermartabat. Saya bertahan 5 tahun. Ibu tahu itu. Tapi saat saya tahu Rian mengkhianati saya sebelum menikah pun, dan ibu tetap membelanya, saya sadar. Saya tak lagi bisa tinggal di neraka ini. Bu Sulastri terdiam. Ia tak punya amunisi lagi. Semua mata melihat padanya, bukan lagi dengan kagum, tapi dengan penilaian baru, bahwa wanita yang selama ini ia hina, kini berdiri sebagai pemenang. Perpisahan dengan Rian. Malam itu, Rian datang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, membawa surat permintaan maaf yang panjang. Tapi aku tak butuh itu. Maaf tidak bisa memperbaiki semuanya. Rian, kamu menanam luka terlalu dalam. Dan aku akhirnya bisa menyembuhkannya. Bukan dengan kamu, tapi dengan kekuatanku sendiri. Ia hanya bisa mengangguk, tak bisa membantah. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Kebebasan itu nyata. Seminggu kemudian, proses perceraianku dengan Rian resmi dimulai. Tapi yang lebih penting dari status hukum adalah bagaimana aku merasa bebas. Seperti terlepas dari rantai yang selama ini membelenggu langkahku. Aku menulis di laman blog Rumah Ratna. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin menjadi bukti bahwa perempuan tidak selamanya lemah. Bahwa kita punya hak untuk bahagia, tanpa harus terus disakiti. Penutup bab. Hari itu bukan hanya awal tahun baru bagi Rumah Ratna, tapi awal hidup baru untukku. Aku mungkin kehilangan suami, mertua, dan gelar istri, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dignitas. Aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi kini aku melangkah bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan kepala tegak, dan langkah penuh harga diri. Dan untuk semua perempuan di luar sana, kamu pantas untuk bahagia. Jangan tunggu 5 tahun sepertiku. 1 luka sudah cukup jadi alasan untuk berhenti membiarkan dirimu disakiti. Seminggu setelah pengumuman perceraianku di acara ulang tahun Rumah Ratna, telepon di ruang kerjaku berdering berkali-kali. Email masuk tak berhenti. Banyak dari mereka adalah surat dukungan dan testimoni dari para perempuan yang terinspirasi oleh keputusanku. Tapi satu nama membuatku tertegun. PT Mahardika Foundation, sebuah yayasan nasional yang dikenal sering memberi dana bantuan untuk program sosial dan pemberdayaan perempuan. Mereka ingin berkolaborasi. Lebih dari itu, mereka ingin menjadikan Rumah Ratna sebagai program nasional yang akan dibuka di 15 kota besar di Indonesia. Dan mereka menawarkan dana awal 500 juta rupiah. Pertemuan di kantor pusat Jakarta. Aku diundang ke kantor pusat mereka di Jakarta. Sebuah gedung tinggi di bilangan Kuningan, dengan interior elegan dan modern. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan menyambutku ramah. Namanya Bu Fania, Kepala Program Sosial Mahardika Foundation. Kami mengikuti perjalanan Ibu Ratna sejak awal. Kami percaya Rumah Ratna bisa jadi gerakan besar. Dengan pendanaan dan sistem dari kami, Anda akan bisa menjangkau puluhan ribu perempuan. Ucapnya mantap. Aku tersenyum. Tentu saja saya senang mendengar itu. Tapi saya ingin tahu, apa syarat dari pendanaan ini? Dia tersenyum tipis. Kami akan menyediakan semua operasional, SDM, dan logistik. Tapi arah program akan mengikuti kurikulum kami. Semua kegiatan harus melalui persetujuan tim kami. Kami juga tidak menyarankan pendekatan yang terlalu emosional. Kata-kata seperti melawan suami, cerai adalah jalan, dan semacamnya akan kami minta untuk disensor.
Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Dunia seolah berhenti sesaat. Aku menatap mata Bu Fania yang tetap ramah, tapi tidak memungkiri bahwa apa yang dia sampaikan adalah bentuk kontrol. Jadi, saya harus membungkam suara saya sendiri demi uang 500 juta. Tanyaku pelan tapi tajam. Bukan membungkam, hanya mengarahkan. Demi keberlangsungan program, demi citra yang lebih netral. Ia tersenyum lagi. Namun kali ini senyum itu terasa menyesakan. Kembali ke rumah Ratna. Sepanjang perjalanan pulang ke kotaku, pikiranku berkecamuk. Tawaran itu besar. 500 juta rupiah bisa memperluas jangkauan rumah Ratna. Tapi, dengan harga yang mahal, aku harus melepas nilai yang selama ini aku perjuangkan. Aku duduk di ruang tengah rumah Ratna, menatap potret beberapa perempuan yang pernah tinggal di sini. Salah satu dari mereka, Dita, dulu pernah berkata, "Kalau bukan karena Bu Ratna bilang saya berhak bahagia, mungkin saya sudah mati di tangan suami saya." Kalimat itu kembali terngiang-ngiang di kepalaku. Panggilan video dari Bu Sulastri. Di tengah malam, aku menerima panggilan video dari nomor yang tak kuduga. Bu Sulastri. Ratna. Suaranya terdengar ragu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Dia menunduk. Tak lagi angkuh seperti dulu. Aku dengar dari Rian. Katanya kau ditawari kerja sama besar. Aku tahu aku bukan siapa-siapa untuk menasehatimu, tapi kalau kau sampai diam karena uang, maka semua yang kau perjuangkan selama ini akan sia-sia. Meski aku dulu sering menyakiti kamu, tapi kali ini, aku tidak ingin kamu kalah oleh uang. Aku tertegun. Untuk pertama kalinya, Bu Sulastri berkata dengan hati. Mungkin ini caranya menebus semua luka yang dia timbulkan padaku. Keputusan terbesar seorang perempuan. Esok paginya aku menelepon Mahardika Foundation. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya tidak bisa menjual suara perempuan-perempuan yang terluka demi 1 digit di rekening saya. Rumah Ratna bukan soal citra. Ini soal kebenaran yang selama ini dikubur oleh ketakutan. Bu Fania terdiam sesaat, lalu berkata, "Baik, Bu Ratna. Kalau suatu hari Anda berubah pikiran, kami masih membuka pintu. Tapi saya sudah menutup pintu pada semua bentuk kompromi yang mencederai perjuangan ini." Aku menutup telepon. Dan saat itu juga, aku tahu, aku tidak hanya memenangkan pertempuran melawan Rian atau Bu Sulastri, tapi juga melawan egoku sendiri. Penutup bab. Malam harinya, aku berdiri di teras rumah Ratna, menatap bintang-bintang di langit. Aku sadar, perjuangan belum selesai. Tapi kali ini aku tak takut lagi. Aku tahu apa yang kulakukan ini tidak akan membuatku kaya. Tapi aku lebih takut kehilangan diri sendiri daripada kehilangan peluang emas. Jangan biarkan uang membungkam suara perempuan. Karena suara itulah yang bisa menyelamatkan ribuan kehidupan. Beberapa hari setelah menolak tawaran besar dari Mahardika Foundation, aku merasa semangat perjuanganku semakin membara. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Gelombang serangan di media sosial. Awal mulanya hanyalah komentar-komentar sinis di akun Instagram Rumah Ratna. Komentar yang awalnya hanya nyinyir, tiba-tiba berubah menjadi serangan masif. Rumah Ratna ajarkan para istri jadi tukang cerai. Perempuan harusnya taat, bukan melawan. Ini provokasi supaya keluarga hancur. #tangkap Ratna trending di Twitter dalam hitungan jam. Akun-akun anonim dengan ribuan follower menyebarkan fitnah, mengedit video dan memutarbalikkan kata-kataku. Bahkan ada yang menuduh aku menerima uang untuk merusak keharmonisan keluarga. Dukungan dan pengkhianatan.
Sementara dukungan dari para survivor dan perempuan pemberani datang bertubi-tubi, aku juga mulai merasakan adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Suamiku, Rian, yang dulu diam-diam menyayangi aku, kini terlihat semakin dingin dan menutup diri. Aku tahu ini bukan hanya soal media sosial. Ini soal harga diriku yang dipertaruhkan. Panggilan tak terduga dari Bu Sulastri. Suatu sore, teleponku berdering. Aku mengangkat dengan hati-hati. "Ratna, aku dengar semua ini. Aku tahu betapa sakitnya kau. Tapi jangan sampai kau terjerumus terlalu dalam. Aku mungkin bisa bantu." Suara Bu Sulastri terdengar pelan tapi tegas. Aku terkejut. Setelah semua yang terjadi, kenapa ibu mertuaku tiba-tiba ingin membantuku? Pertemuan rahasia. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari rumah. Aku menatap mata Bu Sulastri yang kini terlihat lelah tapi penuh tekad. "Ratna, aku memang keras padamu dulu. Tapi aku tahu kau punya hati besar. Aku ingin memperbaiki semuanya," katanya. Aku ragu, tapi ada satu hal yang membuatku terdiam. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini, uang 271 juta. Ini untukmu, bukan sebagai mahar atau pengganti apapun, tapi sebagai tanda aku ingin mengakui perjuanganmu." Bungkam mulutku selama ini, dengan bukti, bukan kata-kata. Hati yang mulai terbuka. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Uang itu bukan hanya materi, tapi simbol sebuah pengakuan. Selama ini, aku merasa terjebak di dalam rumah neraka yang diciptakan oleh hinaan dan penolakan. Namun kini, mungkin ada titik terang. Aku tersenyum dalam hati. Mungkin inilah saatnya membalikkan keadaan dengan cara yang lebih besar dan bermartabat. Kekuatan baru rumah Ratna. Dengan modal baru itu, aku mulai merencanakan langkah besar. Bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk mengangkat suara perempuan yang selama ini tertindas. Penutup bab. Ketika dunia berusaha membungkamku, aku malah menemukan kekuatan baru dari tempat yang tak pernah kuduga. Mereka bisa membungkam mulutku dengan hinaan dan fitnah, tapi tidak dengan keberanianku. Kejutan dari sosok lama. Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tak kukenal. "Ratna, aku tahu ini berat. Aku ingin bantu. Mari bertemu." Rasa penasaran membawaku ke sebuah taman kota yang tenang. Di sana, aku bertemu dengan seorang perempuan parubaya berwibawa, yang ternyata adalah mantan pengacara ternama, Bu Lestari, sosok yang dulu sempat menolak kasusku karena tekanan sosial. Kini dia berkata, "Ratna, aku kembali untuk membantumu. Saat ini kamu bukan hanya bertarung melawan mertuamu, tapi melawan sistem yang berusaha membungkam suara perempuan seperti kamu." Membangun strategi dan tim. Dengan bantuan Bu Lestari, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang tekanan yang selama ini aku alami, serta dokumen tentang penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial. Kami membentuk tim kecil dari aktivis perempuan, ahli hukum, dan pakar media untuk menghadapi serangan ini secara profesional. Serangan terakhir di media. Tidak lama setelah itu, sebuah artikel besar di salah satu media nasional menuding aku sebagai biang kerusakan rumah tangga dan provokator perceraian massal. Namun, kali ini aku sudah siap. Tim kami segera merilis pernyataan resmi, disertai bukti-bukti video, rekaman percakapan, dan testimoni para korban kekerasan rumah tangga yang telah kami bantu. Respons publik dan kejutan positif. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini publik mulai berpihak padaku. Banyak yang merasa tergerak oleh keberanian dan bukti nyata yang kami sajikan. Tagar dukung Ratna trending dan banyak organisasi perempuan mulai mengadakan aksi solidaritas.
Aku merasa ada kekuatan baru yang muncul, bukan hanya dari uang atau dukungan keluarga, tapi dari suara-suara yang selama ini tak terdengar. Konfrontasi terakhir dengan Bu Sulastri. Pada suatu sore, Bu Sulastri datang ke rumah Ratna. Matanya tidak lagi dingin, tapi penuh penyesalan. "Ratna, aku mau minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Kau bukan hanya menaklukkan mulutku dengan uang, tapi juga hatiku dengan keberanianmu." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Maaf juga kalau aku pernah menyakiti Ibu. Kini kita bisa mulai lagi, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari perjuangan ini." Penutup bab. Aku tahu perjuangan ini belum usai, tapi aku tak lagi berjalan sendiri. Dengan dukungan yang terus bertambah, aku yakin rumah Ratna akan menjadi tempat harapan dan kekuatan untuk banyak perempuan di luar sana. Ketika dunia menolak untuk mendengarkan, biarkan tindakanmu yang berbicara. Rencana besar rumah Ratna. Setelah sukses besar dengan kampanye dan pengakuan publik, kami memutuskan membuka cabang baru rumah Ratna di kota tetangga. Semangat dan energi positif mengalir deras di antara kami. Kecurigaan mulai muncul. Namun, beberapa minggu setelah pembukaan cabang baru, aku mulai merasa ada yang aneh. Dokumen penting hilang, komunikasi internal terganggu, dan beberapa informasi bocor ke media yang selama ini menyerang kami. Sosok pengkhianat. Suatu malam, saat aku memeriksa data bersama Bu Lestari, kami menemukan jejak digital yang mengarah ke salah satu anggota tim inti. Seseorang yang selama ini aku percaya, ternyata diam-diam menjual informasi ke pihak yang berusaha menjatuhkan rumah Ratna. Konfrontasi yang menyakitkan. Aku mengumpulkan seluruh tim untuk konfrontasi. Semua terkejut dan merasa dikhianati ketika nama dan wajah orang itu terungkap. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyaku penuh kecewa. Dia hanya terdiam, lalu berkata, "Aku butuh uang, Ratna. Aku tidak punya pilihan." Keputusan berat. Meski sakit hati, aku tahu tidak ada tempat untuk pengkhianatan dalam perjuangan ini. Aku memutuskan untuk memecatnya dan memperketat keamanan data dan komunikasi tim. Ancaman baru. Tidak lama setelah itu, muncul ancaman langsung ke rumah Ratna, baik secara fisik maupun digital. Tapi aku semakin yakin, ini bukan akhir, justru awal dari babak baru perjuangan yang jauh lebih besar. Penutup bab. Perjuangan sejati bukan hanya soal melawan musuh luar, tapi juga menghadapi luka dari dalam diri sendiri. Hari-hari penuh tekanan. Setelah pengkhianatan itu, situasi rumah Ratna makin pelik. Ancaman semakin nyata, baik lewat pesan-pesan intimidasi hingga serangan fisik kecil yang mulai terjadi di sekitar kantor. Aku harus terus kuat, meskipun suamiku, Rian, mulai menunjukkan jarak yang semakin besar. Beban rumah tangga dan perjuangan publik terasa bersamaan membebani pundakku. Konflik di rumah. Suatu malam, setelah pulang dari rapat tim yang melelahkan, aku bertemu Rian di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah dan dingin. "Ratna, aku tak tahu sampai kapan aku bisa mendukungmu," katanya. "Ini sudah bukan hanya soal keluarga kita, tapi juga hidup kita yang terancam." Hatiku remuk, tapi aku tahu ini ujian terberat. Pilihan sulit. Aku harus memilih, apakah aku akan menyerah demi ketenangan rumah tangga, atau terus berjuang demi hak dan martabatku, walau harus kehilangan segalanya? Keputusan yang mengubah segalanya. Dengan air mata dan suara yang mantap, aku berkata pada Rian, "Aku tak bisa berhenti sekarang. Ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang perempuan lain yang membutuhkan suara dan perlindungan." Rian terdiam. Aku tahu dia terluka, tapi aku juga tahu aku harus berdiri tegak untuk masa depan kami semua.
Penutup bab. Ketika harga diri dipertaruhkan, menyerah bukanlah pilihan. Kabar mengejutkan dari kota lain. Beberapa hari setelah keputusan berat itu, aku menerima telepon dari seorang wanita bernama Sari, yang mengaku pendiri komunitas perempuan pemberdayaan di kota sebelah. Sari berkata, "Ratna, aku mengikuti perjuanganmu. Kami ingin bergabung dan membantu rumah Ratna berkembang lebih besar lagi." Kekuatan bersama. Dukungan dari Sari dan komunitasnya membuka lembaran baru. Bersama mereka, kami mulai merancang program pelatihan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi perempuan korban kekerasan. Rian, meski masih ragu, mulai melihat betapa besar dampak yang bisa aku berikan. Membangun jaringan. Dengan tim yang semakin solid, rumah Ratna bukan lagi sekadar tempat perlindungan, tapi juga pusat kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. Harapan di tengah gelap. Meski masih ada tantangan, aku merasa lebih kuat. Setiap dukungan yang datang menguatkan langkahku. Aku tahu, kebebasan dan kebahagiaan bukan mimpi, tapi sesuatu yang bisa diperjuangkan. Penutup bab. Bersama, kita lebih kuat. Bersama, kita bisa mengubah dunia. Benih perselisihan. Seiring berkembangnya rumah Ratna, tidak semua berjalan mulus. Beberapa anggota tim mulai menunjukkan perbedaan pendapat yang tajam soal arah perjuangan dan penggunaan dana. Ketegangan yang meningkat. Salah satu anggota senior, Dita, mempertanyakan transparansi keuangan dan strategi publikasi yang mulai mengarah ke isu politik. Hal ini menimbulkan perpecahan kecil yang mengganggu kerja tim. Ratna sebagai pemimpin. Aku harus mengambil peran sebagai penengah sekaligus pemimpin, mengadakan pertemuan intensif untuk menyelesaikan masalah internal agar visi kami tidak terkoyak. Momen krisis. Pada sebuah rapat penting, ketegangan memuncak. Suasana memanas hingga hampir terjadi adu mulut. Namun aku berdiri dan berkata, "Kita di sini untuk satu tujuan, memperjuangkan hak-hak perempuan. Jangan biarkan ego dan perbedaan pendapat merusak apa yang sudah kita bangun bersama." Kesepakatan baru. Setelah diskusi panjang, kami sepakat membuat aturan baru tentang transparansi, komunikasi, dan pembagian tugas agar semua suara didengar tanpa mengorbankan visi bersama. Penutup bab. Solidaritas bukan berarti tanpa perbedaan, tapi mampu menemukan titik temu demi tujuan bersama. Setelah semua badai dan perjuangan yang menguji jiwa dan raga, rumah Ratna berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pengkhianatan, ancaman, hingga konflik internal telah mengajarkan aku satu hal penting. Kekuatan sesungguhnya berasal dari keteguhan hati dan solidaritas. Rian, yang dulu ragu dan jauh, kini menjadi pendukung setiaku, mengerti betapa pentingnya perjuangan ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk banyak perempuan yang terpinggirkan. Bu Sulastri, mertuaku yang pernah jadi sumber derita, akhirnya harus mengakui perubahan besar dalam diriku. Tak ada lagi hinaan, tapi penghormatan yang tulus. Harapan baru. Kini, rumah Ratna bukan hanya rumah, tapi simbol keberanian, cinta, dan kebebasan. Dari rumah neraka yang penuh hinaan, aku berhasil membangun istana harapan bagi banyak perempuan. Dengan keberanian, kesabaran, dan cinta, kita bisa bungkam semua suara yang merendahkan. Uang bisa membungkam mulut, tapi hati yang kuat yang akan memenangkan segalanya. Tamat.